Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Ya, saya doakan sehat ya teman-teman. Nah teman-teman, siapa sangka teman-teman, proyek yang digadang-gadang jadi simbol kemajuan Indonesia ini ternyata menyimpan misteri besar di balik tumpukan utangnya teman-teman. Ya, akhirnya terkuak juga teman-teman. Siapa sebenarnya biang kerok di balik membengkaknya utang kereta cepat? Was, fakta yang akan saya ungkap kali ini bisa bikin kamu geleng-geleng kepala teman. Mari kita saksikan videonya teman. Play. Jokowi ini kan agak naif ya kalau soal teknologi ya. Jadi dia pikir kereta cepat buatan Cina itu adalah yang udah paling maju. Ada dua peninggalan masalah besar dari rejimnya Jokowi kan. Kalau kita lihat sekarang kan, satu IKN, satu kereta cepat. Jadi harus diaudit dan Jokowi harus diminta pertanggungjawaban. Terus kenapa proyek ini diberikan ke Cina? Padahal yang melakukan kelayakan studi secara komprehensif itu adalah JICA Jepang. Pak Jokowi ini kan punya kecenderungan berhalusinasi tentang masa depan Indonesia yang akan lebih baik. Jadi menurut Bapak, siapakah gerangan orang yang memindahkan dari Jepang ke Cina itu dan kemudian mengiyakan dari 0,1% menjadi 2% yang kemudian membuat biayanya membengkak dan risikonya ada sama kita sekarang? Tunjukkan bagi saya ada kereta api cepat di dunia yang jaraknya lebih kecil 200 km atau 150 km itu bisa membuat profit di dunia. Bapak ingin mengatakan bahwa sebenarnya pilihan itu memang langsung di tangan presiden waktu itu ya? Jadi kesimpulannya menurutmu memang sejak dari awal dirancang untuk rugi ya? Iya. Anda ingin mengatakan bahwa hitungannya Bang Faisal ini benar ya? Benar. Ini prediksi yang menurut saya akurat. Dan antara Menteri Keuangan duduklah bersama, dihadiri DPR. Putuskan, jangan terlalu lama, bertele-tele nanti ini. Kan bunga jalan terus dan ini segala macam, dan itu harus segera dibereskan. Pak Menkyu itu menurut saya itu udah putusan yang tepat karena kita nggak boleh melibatkan APBN karena APBN itu kan uang rakyat, Bang. Jugaan marketnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Antoni Budiawan karena dia yang bilang di situ sebelum saya kan bilang ini Antoni Budiawan bilang begitu. Kalau Prof Mahfud itu datanya kurang kuat tuh, Prof dia bilang bahwa saya. Terus Prof Mahfud kan sebelumnya di podcast sempat menyinggung juga soal maksudnya bisa jadi ini jadi pertukaran juga nih di Laut Cina Selatan tersebut kan, dan itu dibantah sama Luhut terlalu jauh katanya. Ya mungkin terlalu jauh, tapi yang bilang itu kan Agus Pambagio dan Antoni Budiawan, bukan saya. Saya justru mengulas Antoni Budiawan dan Agus Pambagio yang bilang di Nusantara TV bahwa yang terjadi seperti itu, pemecatan Yonan kemudian sudah ditolak dan sebagainya, dan itu risikonya bisa Sri Lanka, pelabuhan diambil karena tidak bayar hutang kan gitu. Itu yang bilang Agus Pambagio. Yang bilang bahwa ada markup dari 17 juta US dollar menjadi 52 US dollar, itu yang bilang Antoni Budiawan. Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Antoni Budiawan karena dia yang bilang di situ sebelum saya kan bilang ini Antoni Budiawan bilang begitu. Itu kan gampang kalau itu. Dan sekarang ini mestinya kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan, langsung diselidiki. Itu perlu laporan tidak masuk akal. Udah gitu ya. Sama satu lagi Prof. Satu lagi Prof. Yang biayanya dia sendiri, kan orang yang taruh duitnya di situ. Dia taruh duitnya di situ di Indonesia. Kita tidak pajakin waktu dia naruh, tapi waktu dia menginvestasikan dari proyek-proyek Indonesia gitu yang kita pajakin, dan kita menjamin kerahasiaannya dan menjamin keamanannya. Dan itu yang saya katakan, kita membutuhkan mereka membutuhkan confidence dan trust pada pemerintah Indonesia. Saat menghadiri Disnatalis Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ditanya soal kereta cepat WUS dan alih-alih menjawab pertanyaan wartawan, Jokowi hanya tersenyum dan memilih berbalik badan. Dirinya pun enggan berkomentar dan kembali berbaur serta menyalami sejumlah alumnus Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. terkait bus yang sekarang tidak APBN gimana Pak? Tanggapannya bus yang sekarang tidak pakai APBN gimana Pak?
Bus Pak, bus. Kereta cepat Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Sekarang kan udah nggak pakai apa harapan untuk Fakultas Kehutanan Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa? Kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika udah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN. Menko Polhukam Mahfud MD merasa aneh dengan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang memintanya untuk melaporkan dugaan markup proyek kereta cepat Wush. Menurut Mahfud, KPK seharusnya langsung menggelar penyelidikan terkait informasi dugaan korupsi, alih-alih meminta laporan terkait kasus tersebut. Mahfud memaparkan, dalam hukum pidana, aparat berhak menggelar penyelidikan usai mendapat informasi soal dugaan peristiwa pidana. Selain itu, aparat juga bisa memanggil sumber informasi untuk dimintai keterangan. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui unggahan di akun media sosialnya pada Sabtu 18 Oktober 2025. Menurut Mahfud, laporan hanya diperlukan jika ada peristiwa yang tidak diketahui oleh aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, Mahfud menilai permintaan KPK agar dirinya membuat laporan adalah kekeliruan. Lebih lanjut, Mahfud menambahkan, isu dugaan markup proyek kereta cepat Wush pertama kali ia ketahui dalam dialog pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan Antoni Budiawan. Kemudian Mahfud membahas hal itu dalam program siniar miliknya. Mahfud pun meminta KPK untuk langsung menyelidiki kasus tersebut tanpa harus menunggu laporan darinya. Ia juga terbuka terhadap panggilan KPK dan siap menunjukkan isi dialog dari pengamat tersebut. Sebelumnya, isu proyek kereta cepat Wush kerap menjadi sorotan publik. Kini proyek itu pun menjadi beban berat bagi pihak yang menanggung utang. Meski proyek tersebut telah beroperasi selama 2 tahun, PT Kereta Cepat Indonesia Cina masih harus mencicil utang pokok dan bunga ke pihak Cina. Terlebih proyek itu akhirnya mengandalkan APBN untuk menyelamatkan keberlanjutannya. Dan itu yang sedang terjadi sebetulnya pada Pak Jokowi sebagai mantan presiden. Pada akhirnya dia tidak bisa tidur nyenyak karena setiap hari. Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi polemik utang fantastis proyek Wush era Presiden ke-7 Joko Widodo. Rocky Gerung menyinggung filsafat Jawa mengenai seseorang yang kehilangan pulung atau kehilangan pulung. Melalui akun YouTube-nya pada Sabtu 18 Oktober 2025, Rocky Gerung mengatakan bahwa Jokowi sudah kehilangan kemampuan sejak tak lagi menjabat sebagai presiden. Rocky Gerung menyinggung bahwa Jokowi sudah kehilangan pulung yang tak mampu membaca tanda alam bahwa dirinya sudah tak lagi berkuasa. Disampaikan oleh Rocky Gerung bahwa Jokowi kini tak akan tenang. Pasalnya semakin hari skandal atau dosa Jokowi 2 periode sedang dikuliti, mulai dari polemik keabsahan ijazahnya, kontroversi pencalonan sang anak hingga kini masalah kereta cepat atau Wush. Rocky Gerung menilai Jokowi akan semakin sulit menghindar dari tudingan publik, apalagi ada dugaan markup dalam pembangunan proyek tersebut. Rocky Gerung juga mengatakan dari polemik Wush ini Jokowi terlalu memaksakan proyek tanpa izin pada masyarakat Indonesia. Hal ini dilihat dari urgensi Wush yang sebenarnya tidak terlalu mendesak, hingga akhirnya ketika terus berjalan proyek tersebut justru membawa beban utang yang tidak kecil. Sebetulnya kita boleh menyimpulkan secara metafisik atau di dalam tradisi filsafat Jawa kita sebut bahwa seseorang yang kehilangan pulung tidak lagi punya kemampuan untuk membaca tanda-tanda zaman atau tanda-tanda alam. Dan itu yang sedang terjadi sebetulnya pada Pak Jokowi sebagai mantan presiden. Pada akhirnya dia tidak bisa tidur nyenyak karena setiap hari mak-mak, BEM, netizen membongkar kembali skandal-skandal yang pernah terjadi selama 10 tahun kepresidenan beliau. Bukan sekedar soal ijazah atau kasus penyeludupan hukum terhadap anaknya yaitu Pak Gibran yang sekarang adalah wakil presiden, tetapi ada hal yang hari-hari ini akhirnya jadi semacam kasus belli ya, kasus belli, hal yang kemudian menjadi titik sorot pembicaraan, yaitu
soal kereta api cepat. Dan terlihat bahwa agak sulit Pak Jokowi untuk menghindar dari sebut aja tuduhan publik bahwa beliau melakukan markup. Karena kita tahu sejarah dari kereta cepat itu, tadinya negosiasi dengan Jepang, lalu Jepang mutung, kesel karena hasil riset dari Jepang kelihatannya dipindahkan ke Cina, lalu Cina akhirnya yang menjadi penerima proyek itu, dan setelah dihitung bahwa sebetulnya biaya dengan investasi Jepang itu jauh lebih masuk akal daripada Cina. Tapi kemudian itu udah bertahun-tahun dibahas bahwa apa pentingnya kereta cepat itu untuk mempercepat pergerakan masyarakat dari Bandung ke Jakarta atau sebaliknya di dalam skala yang hanya beda setengah jam, dan bahkan mereka yang berbisnis merasa lebih penting naik mobil aja tuh. Jadi ada kalkulasi yang salah, itu kalkulasi yang salah yang menyebabkan akhirnya kereta itu jadi beban utang itu, karena kita mesti bayar utang minjem dari Cina. Jadi sekali lagi kita lihat bagaimana sebetulnya. Wah. Jadi itu dia teman. Setelah semua data dan fakta ini terungkap, kita bisa lihat jelas proyek besar bukan cuma soal kecepatan teman, tapi juga transparansi dan tanggung jawab teman-teman. Kalau menurut kamu siapa yang paling bertanggung jawab atas polemik ini teman-teman? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa like, share dan subscribe teman, biar gak ketinggalan pembahasan panas berikutnya teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya.